Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 12 jurusan IPA IPS SMA Negeri 1 Dungalio. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalani keseharian dengan mengacu pada protokol kesehatan. Pada pertemuan yang lalu, adik-adik telah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan serta menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adik-adik sekalian, hari ini merupakan pertemuan ketiga kita di pembelajaran daring materi bahasa Indonesia. Pada kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu mendata unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adik-adik sekalian, pada dasarnya surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Perhatikan sumber penulisan surat lamaran pekerjaan berikut ini. Dari mana sumber penulisan surat lamaran pekerjaan? Artinya, dari mana saja kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan? Sumber penulisan surat lamaran pekerjaan bisa saja kita dapatkan melalui pengumuman resmi pemerintah dan perusahaan. Ada juga melalui media massa atau iklan. Jadi kalau melalui media massa atau iklan, misalnya ada pengumuman lewat media cetak atau iklan dari media cetak, medsos, atau media lainnya. Bisa saja sumber penulisan surat lamaran pekerjaan melalui informasi seseorang. Misalnya adik-adik mendapatkan informasi dari tetangga, apakah dari teman, atau dari si A, si B tentang adanya lowongan pekerjaan di lembaga atau perusahaan. Sumber penulisan surat lamaran pekerjaan bisa saja melalui permintaan instansi atau pejabat perusahaan. Artinya, ada peluang atau permintaan khusus dari pejabat atau perusahaan. Adik-adik bisa saja menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Maksudnya, melamar pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Di sini adik-adik melamar pekerjaan itu berdasarkan kemauan sendiri tanpa melihat ada lowongan atau tidak,
mendapat informasi dari orang atau tidak. Adik-adik membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Sampai di situ adik-adik paham? Insya Allah adik-adik memahami apa yang saya jelaskan. Yang berikut perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Bahasa surat tampak dan tulisan yang bersih. Tidak boleh ada coretan-coretan. Tidak boleh dipakai tipe X. Mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dan melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan sistematika surat. Nah, pada pertemuan kemarin adik-adik sudah mengidentifikasi sistematika penulisan surat, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat yang dituju, salam pembuka, pembuka surat, isi surat terdiri dari 3 bagian, identitas, maksud dan tujuan, lampiran-lampiran. Penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 9 sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Adik-adik harus memperhatikan tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tata cara penulisan tempat dan tanggal surat. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri berikut ini. Gorontalo, 31 Juli 2020. Untuk penulisan dalam surat lamaran pekerjaan harus mengacu pada ejaan yang disempurnakan. Jadi, penulisan tempat seperti Gorontalo, G ditulis dengan huruf kapital. 31 Juli, nama bulan tidak boleh disingkat, tidak boleh dengan angka, harus ditulis lengkap dengan huruf awal kapital. Jadi Gorontalo, 31 Juli 2020. Selanjutnya, lampiran dan hal. Untuk lampiran, dari mana kita dapat lampiran ini? Apa kita sembarangan menulis? Atau suka-suka kita? Nah, adik-adik, untuk lampiran ini nanti kita peroleh dari jumlah persyaratan yang kita ajukan dalam surat lamaran pekerjaan yang kita tulis. Jadi, penulisan lampiran tidak boleh ditulis dalam bentuk angka, misalnya angka 6. Sebaiknya harus ditulis dengan huruf seperti contoh ini. Atau bisa ditulis angka 6 tetapi ditulis lagi dengan menggunakan huruf. Jadi angka 6 buka kurung ditulis dengan huruf 6 balas kurung. Jadi seperti itu juga boleh, tetapi sebaiknya penulisannya seperti contoh ini. Kemudian hal
Salah satu maksud dan tujuan bahasa surat ini berisi tentang lamaran kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hal itu merupakan pokok isi surat. Jadi penulisannya lampiran L harus ditulis dengan huruf kapital, hal H harus diberi atau ditulis dengan huruf kapital, kemudian dibubuhkan tanda baca titik 2, tidak boleh titik baca yang lainnya. Jadi harus tanda baca titik 2. Alamat yang dituju. Jadi penulisan alamat yang dituju tidak perlu menggunakan kata kepada. Cukup to the point saja penulisannya langsung yang terhormat, yang disingkat menjadi YTH. Penulisannya Y huruf besar, T huruf kecil, H huruf kecil, tanda baca titik. Mengapa Ibu tanda baca titik? Karena yang terhormat ini merupakan singkatan. Jadi YTH merupakan singkatan dari yang terhormat. Jadi diberi tanda baca titik, tidak boleh tanda baca yang lain. Jadi penulisan alamat yang dituju yang tepat adalah yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Dungalio, Jalan Raja Bobihu, Kecamatan Dungalio. Jadi untuk penulisan kata jalan di sini tidak boleh disingkat, misalnya JLN titik. Jadi sekali lagi tidak boleh disingkat, harus ditulis lengkap. Jalan, jadi JALAN. Nah, adik-adik sekalian, alamat yang dituju biasanya ada peluang muncul di soal UNBK. Jadi seperti ini contoh. Penulisan alamat surat yang benar sesuai ejaan yang disempurnakan, yang benar adalah. Nah, jadi yang benar seperti contoh berikut ini. Salam pembuka. Nah, adik-adik sudah tidak asing lagi ketika adik-adik menulis surat, misalnya menulis surat sakit ke sekolah. Surat sakit juga merupakan surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi selalu diawali dengan salam pembuka dengan hormat. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, penulisan yang benar adalah D huruf kapital, H huruf kecil. Kemudian tanda baca koma. Jadi sekali lagi penulisan salam pembuka yang benar adalah, jadi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, D huruf kapital, H huruf kecil. Jadi kemudian dibubuhi tanda baca koma. Selanjutnya pembuka surat. Nah, pada bagian pembuka surat berisi tentang gambaran umum terkait si pelamar atau sumber informasi ketika menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Contoh, karena contoh surat ini adalah surat yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri, maka pembuka suratnya adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian menuliskan identitas seperti ini: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Nah, disebut dengan pemberian surat. Ya, jadi pemberian surat atau identitas pelamar. Jadi penulisan identitas pelamar diawali dengan huruf kecil. Jadi penulisan identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir itu ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian diberi tanda baca titik 2. Untuk memulai kalimat berikutnya ditulis huruf awalnya huruf kapital.
Berikut, pada penulisan identitas sering juga muncul di soal UNBK. Seperti contoh soalnya, penulisan identitas pelamar pekerjaan yang tepat adalah. Jadi penulisannya yang tepat, pemberiannya itu ditulis dengan huruf kecil semua. Nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir itu ditulis dengan huruf kecil semua. Selanjutnya, dengan ini. Jadi diawali dengan huruf kapital, dengan ini. Itu sudah masuk. Jadi saya mengajukan surat lamaran sebagai guru bahasa Indonesia. Saya sangat berharap dapat diterima di sekolah yang Bapak pimpin. Jadi di sini sudah menggunakan kata Bapak karena sudah diketahui dari awal bahwa pimpinan sekolah SMA 1 Dungalio itu seorang laki-laki. Jadi langsung dituliskan di sini Bapak, tidak lagi menggunakan Bapak garing Ibu. Di bawah ini saya lampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan. Jadi misalnya di sini ada 7 dokumen. Berarti ada 7 lembar yang harus dituliskan pada lampiran. Nah, selanjutnya lampiran di sini sebagai bahan pertimbangan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, fotokopi KTP, fotokopi kartu tanda pencari kerja, fotokopi SKCK, daftar riwayat hidup, foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi sertifikat pelatihan. Bisa juga ditambahkan, silahkan sesuai dengan skill atau kualifikasi yang dimiliki sebagai promosi diri. Selanjutnya, penutup surat. Nah, penutup surat berisi tentang kalimat penutup surat yang menyatakan keseriusan atau kesungguhan pelamar terhadap pekerjaan yang dilamar. Di bagian penutup ini biasanya muncul juga pada ujian UNBK ya. Jadi penutup surat yang berisi ya, jadi yang penulis surat lamaran pekerjaan adalah, jadi contoh soalnya, penutup surat yang benar dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah. Jadi ini salah satu contoh penulisan yang benar. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, mohon ini diperhatikan, pada penulisan penutup surat tidak perlu menggunakan ungkapan yang berlebihan seperti terima kasih banyak, terima kasih tak terhingga, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Sudah ada contoh yang sesuai dengan kaidah penulisan. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Itu yang benar. Terakhir, yaitu salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Jadi salam penutup seperti biasanya kembali mengacu pada ejaan yang disempurnakan. Jadi hormat saya, H ditulis dengan huruf kapital, S ditulis dengan huruf kecil, kemudian dibubuhi tanda baca koma. Tanda tangan, jadi pada bagian tanda tangan, pelamar harus membubuhkan tanda tangan yang jelas. Kemudian diikuti dengan di bawahnya nama yang jelas seperti ini, Meiwiko Hemeto SPD. Jadi nama yang tertera di bagian bawah ya, tanda tangan harus sesuai dengan nama yang kita cantumkan pada identitas pelamar. Jadi harus sama, tidak boleh menyingkat nama, misalnya
hormat saya, Mei. Jadi tidak bisa menggunakan nama kecil, jadi disesuaikan dengan nama yang sudah dicantumkan pada identitas pelamar. Jadi ini hal-hal yang dapat diperhatikan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan saya mengenai surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan adik-adik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi dan sistematika penulisan surat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.